Iya, jadi terima kasih sebelumnya teman-teman media atas perhatiannya. Jadi kemarin sebenarnya setelah memang diketahui siapa pelakunya dari pihak atasan pelaku itu sempat menghubungi gitu, menyatakan kalau permintaan maaf atas kejadian yang menimpa Faisal dan Kala gitu, karena situasi ini di luar kendali mereka. Mereka merasa sebagai pimpinan di sana merasa tidak berhasil untuk mengkondisikan anggotanya, jadi ada permohonan maaf. Ya cuman bahkan waktu itu sempat bilangnya mau sampai nyamperin ke Mekah gitu ya, tapi Mas Handung sama Kaya bilang ya udah Pak, nggak usah karena kami kan juga lagi ibadah gitu ya, jadi lebih baik kami fokus ibadah dulu. Habis kita ibadah, nanti kita kalau kami sudah nyampe Indonesia barulah kita ngobrol. Ini langsung ke Haikal atau bagaimana sih? Atau sempat juga ke Haikal yang ada di Jakarta? Kalau untuk permohonan maaf itu enggak ke aku sih, mungkin orang tuanya ya secara langsung gitu. Cuman kalau aku memang berkomunikasi sama pihak polisi militernya, ya memantau perkembangannya, karena informasi terakhir di hari Kamis malam kalau nggak salah itu sudah pelakunya pelakunya lah ya, mungkin terduga pelaku lebih tepatnya gitu ya, terduga pelakunya tuh sudah ditangkap dan diamankan. Tapi kalau untuk motif alasannya sendiri sudah diketahui belum sih? Apa? Motif dari si pelakunya sendiri? Jujur kurang tahu ya, mungkin kalau motivasinya bisa dicek langsung aja ke pihak yang bersangkutan. Cuma memang informasinya yang bersangkutan itu lagi nganter istrinya ke daerah Fatmawati kalau nggak salah. Cuman selebihnya saya juga kurang paham apa motivasinya. Cuman yang jelas memang bukan lagi dalam bertugas. Intinya pagi hari ini bukan lagi masa bertugas. Bang, Enggak sih, nggak ada ucapan kayak ayo kita cari jalan perdamaian. Enggak sih, nggak ada. Dari pihak pimpinan di sana juga menyatakan mereka menghargai hukum yang berlaku dan ayo kita sama-sama ikuti proses yang ada, karena mereka juga pengen pelakunya bisa dihukum secara aturan yang ada gitu. Jadi nggak pengen juga akhirnya ada apa ya, kayak main hakim sendiri terus ya. Mereka juga menyesali lah tindakan ini yang saya dengar. Saya udah tahu sih, cuma nanti mungkin dari pihak PM aja menyampaikan angkatannya. Sejauh ini after dibawa ke psikologis, sejauh ini kondisinya seperti apa sih? Kalau abis ke psikolog, 1 hari setelahnya dia nggak sekolah, karena ternyata ngobrol sama psikolog itu cukup menguras emosi, bukan dalam konteks negatif ya, tapi ternyata membuka luka itu membuat kita tuh jadi lelah banget. Saya aja nggak mengalami, hanya mendampingi, itu merasakan kelelahan yang luar biasa setelah ngobrol sama psikolog. Karena tuh kayak membuka kotak Pandora untuk menelusuri peristiwa dan membuka luka, mungkin memang ketika proses ke psikolog kan pasti seperti itu ya. Kabarnya pelaku, memang temperamen atau seperti apa sih? Sudah ada dapat info itu belum sih? Nggak, belum tahu sih. Kalau pelakunya terduga pelaku, saya dan keluarga udah diberitahu, tapi rasanya kami juga tidak ingin mendahului proses yang berlangsung. Jadi kami menghargai proses yang memang lagi berlangsung saat ini. Jadi kami memutuskan untuk tidak membuka identitasnya. Silakan nanti proses peradilan lah yang memang nanti akan membuka siapa orangnya, motivasinya apa, mungkin dari institusi mana gitu. Tapi kan sudah jelas ya, karena yang menangani polisi militer berarti kan memang dari institusi bersangkutan gitu. Tapi kalau kamu dari pelaku M-nya atau dia sudah menghubungi dan minta maaf? Sebenarnya kemarin itu saya sempat menanyakan ini beneran dari tahan atau belum gitu. Katanya udah kok, kalau Mas Haikal mau lihat bisa gitu. Cuman karena kemarin terpotong Sabtu Minggu ya, jadi saya pikir nantilah ketika memang udah hari kerja mungkin saya lebih enak untuk kembali melihat baiknya seperti apa gitu. Tapi saya cukup yakin sih ini, karena kan udah jadi atensi publik ya, orang juga udah ngomongin, dan saya juga mendapatkan banyak pesan kayak ternyata orang tuh ngerasa ini tuh bukan, ini hanya
bagian kecil gitu ya, karena sebenarnya pelakuan seperti ini tuh sering banget diterima gitu. Bahkan mereka bilang sampai nanya, Mas Ekal bayar nggak tuh sampai akhirnya harus diurus? Ya kami harus declare juga nih nggak ada proses bayar membayar sampai saat ini ya. Jadi ya kami hanya buat bayar buat berobat ke psikolog gitu. Nggak ada proses harus bayar dulu baru diproses, nggak ada sih. Kalau dari ketemu sama pelaku N, terus apakah ada keluarga pelaku N menghubungi keluarga Pak Iya? Belum, kalau dari keluarga pelaku setahu saya belum ada. Yang ada itu dari pimpinannya yang udah menghubungi. Tapi dari pelaku sendiri mau ketemu Faisal nggak Kak? Mungkin yang setahu saya hari Senin besok itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Karena di hari Kamis itu dilakukan pemeriksaan terhadap korban. Terus hari Jumat kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Terus hari Senin ini mulai dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Diperiksa di mana? Di Denpom Cijantung. dari komunikasi yang tersiar sebagai informasi, seolah-olah ini memang sudah Kia sudah memaafkan, namun pintu proses hukum tetap berjalan atau seperti apa sih? Ya tentunya karena kami umat Muslim ya, kami mencontoh yang dicontohkan Rasulullah gitu ya. Apapun yang terjadi pintu maaf harus terbuka gitu, karena kami juga pasti punya banyak salah gitu sebelumnya. Jadi ya kami pasti membuka yang namanya pintu maaf ya, nggak mungkin enggak gitu. Tapi apakah pintu maaf itu menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Saya rasa enggak, karena ada damage yang terjadi gitu ya terhadap Faisal. Tangannya sampai saat ini nggak bisa lurus tangannya, terus pinggangnya masih sakit. Dan terhadap Kala ya, kalau saya melihat ponakan saya ini masih umur 12 tahun, tapi mungkin peristiwa yang dialamin seperti orang yang umur 12 tahun gitu. Dan saya nggak ingin banget ke depannya ada relasi kuasa yang terbentuk sehingga ada pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut gitu. Jadi saya nggak pengen ntar anak sekolah dimanapun mereka se-Indonesia Raya, saya pengen mereka tuh nyaman berangkat ke sekolah, nggak ada takut tiba-tiba pas lagi diantar tiba-tiba dipukul. Nggak boleh gitu. Itu satu hal yang tidak boleh kita rasakan gitu, dan kita nggak boleh cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa, kasihan juga dia nanti pangkatnya nggak naik. Loh ya nggak bisa gitu dong, ini kan ada proses yang terjadi gitu. Dan dampak psikologisnya ini kan kemarin juga pas ngobrol sama psikolog, saya tanya apakah dalam 1-2 hari akan selesai. Oh ya nggak mungkin, kata psikolog, ini pasti akan prosesnya akan panjang gitu. Dan pendampingan keluarga, support dari teman-teman, terus rasa kasih sayang yang cukup. Karena kami di keluarga nggak pernah diajarkan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ini ada pihak luar tiba-tiba merasa lebih punya kuasa gitu ya, sampai akhirnya berani untuk main tangan. Dan main tangan ke depan anak kecil gitu ya. Maksudnya saya nggak kebayang kalau di luar jalan aja begitu, apalagi di rumah gitu ya. Di luar dari dampak Kala menjadi korban dan Michael Mas menjadi korban, sangat menyesali nggak sih melihat institusi yang seharusnya menjadi contoh dan pengayom masyarakat malah tidak? Ya saya percaya ini oknum ya. Saya percaya institusinya tetap melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Buktinya apa? Buktinya adalah saya ngerasa laporan yang kami berikan kepada polisi militer diterima, terus ditindaklanjuti. Jadi kalau memang tidak kan berarti sebaliknya gitu. Jadi kami lihat memang dari fakta-fakta yang ada, prosesnya berlangsung, kami diterima dengan baik dan komunikasi pun berlangsung. Kami juga mendapatkan kabar perkembangan. Saya hampir setiap hari selalu saya tanya, ini ada apa lagi, ini gimana. Karena saya juga nggak pengen teman-teman masyarakat luas kan udah memberikan perhatian ya, dan teman-teman media bantu ikut mengawal. Jadi saya juga pengen bisa terus memberikan perkembangan gitu supaya nggak salah. Kala saat ini masih murung menyendiri atau seperti apa sih? Hanya waktu kemarin sempat 1 hari nggak sekolah, terus kelanjutannya secara klinis sih terlihatnya dia sudah tidak sesak nafas, terus ketika tidur tidak terbangun-bangun. Jadi ya 2 hal itu sih yang mulai terlihat gitu. Cuman kalau ditanya apakah udah balik kayak biasa lagi, jelas enggak ya, karena tetap melihat tempat tersebut, tetap tutup mata, tetap ketakutan. Jadi ada dampak psikologi yang memang harus dipikul gitu. Awalnya kenapa sih Kak sampai akhirnya memutuskan juga Kak Ia juga mengiyakan lagi jauh juga membawa Kala untuk psikolog? Apa mungkin setelah kamu itu yang dirasakan? Karena sebelumnya itu kan kejadian hari Senin,
hari Senin ya yang kita bawa berobat Faisal gitu, karena kan Faisalnya yang secara physically kelihatan kan. Terus kalanya pun sekolah, pas aku tanya malam-malam rumahnya, dia menyatakan enggak apa-apa kok paman gitu. Cuman besoknya ternyata kesulitan tidur, sesak nafas, sampai pada akhirnya hari Rabu itu Kala di sekolah lagi pelajaran, tiba-tiba keluar kelas karena dia sesak nafas. Nah jadi kan ini ada satu hal yang berat kan, kenapa? Karena anak ini nggak pernah sesak nafas kayak begitu di jam sekolah, ini ada apa gitu. Akhirnya aku memang dari sebelumnya aku udah menawarkan, Kak bawa ke psikolog aja yuk, karena aku juga udah konsul sama beberapa teman kayak ini baiknya gimana ya, temanku udah bilang udah bawa aja ke klinik, nggak apa-apa nanti kita bantu kayak gitu. Ya udah akhirnya karena kondisi Kala di hari Rabu tuh kelihatan di sekolah sesak nafas, jadi aku bilang udah ini memang udah harus dibawa, karena untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat itu harus pergi ke psikolog gitu. Kalau luka yang terlihat kan gampang kita ke dokter gitu ya, ketahuan ada apa nih, memar-memar gitu. Tapi kalau hati kan nggak kelihatan gitu ya, kita nggak tahu juga. Dan psikolognya menekankan kalau di mata hukum mungkin Kala itu adalah korban, tapi kalau di mata hukum Kala itu adalah saksi, tapi kalau di mata psikologi dia adalah korban. Jadi hasilnya ada beberapa hal ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah Kala itu ada kecenderungannya traumatisnya tuh yang mild to moderate, jadi memang tidak terlalu parah, tapi ya masih dalam kategori ringan ke sedang gitu ya. Terus gejala-gejalanya apa sih? Ada kecemasan berlebihan, kesulitan tidur, terus kadang ada sesak nafas, dan itu sih yang kita lihat dan yang kita rasakan gitu. Harus kontrol lagi kan? Dilihat dalam 7 sampai 30 hari ke depan, jika dilihat tidak ada perkembangan, maka disuruh sama psikolognya disuruh kontrol lagi. Ya, kita lihat aja lah ini gimana bisa atau tidak gitu. Nah, reaksi dari KMK dan jadi trauma naik motor nanti? Enggak sih, enggak. Orang sorenya dia juga udah pulang naik motor, cuman besoknya udah kita bilang udahlah please jangan naik motor dulu lah dalam setidaknya beberapa waktu ke depan, karena pada saat itu kan pelakunya belum ketahuan, kita nggak tahu ini siapa pelakunya, apakah dia ada dendam, apakah ada ketidaksukaan, nanti diincer karena dikira kan kita nggak tahu dia siapa. Maksudnya makanya aku bilang jangan hanya karena pengen cepet-cepet naik motor, nggak, jangan ya udah kalau bisa naik mobil dulu. Cuman kan ya masa solusi begitu terus kan juga nggak mungkin gitu ya. Makanya ketika pelakunya memang udah ditemukan dan akhirnya hari Kamis malam itu udah diamankan, ya udah kami rasa kayak oke, ini berarti harusnya sudah lebih ada kejelasan. Yang antar siapa Pak? Yang antar Kala sekolah sekarang siapa? Itu masih Faisal apa? Oh enggak Faisal. Kadang-kadang papaku, kadang driver yang lain. Karena kalau Faisal nggak bisa bawa mobil. Reaksi dari Kakia dan Bang Hanum after dari Kala harus dilarikan ke psikolog seperti apa sih? Aku sebenarnya pingin bilang aku bilang waktu kemarin ke Kaya, ke Mas Anam, udah kamu tenang aja karena kan kamu lagi ibadah, kamu berada di tempat terbaik untuk memanjatkan doa gitu, karena di sana insya Allah doa-doa kamu akan dijabah gitu. Dan bener kan ternyata prosesnya tuh kayak ketahuan semua kan, ketahuan siapa pelakunya, bisa ditindaklanjuti, ada yang menghubungi permintaan maaf, berarti kan semuanya kebuka gitu. Saya rasa mungkin itu jalannya Allah lah untuk membuka berbagai macam bentuk pertolongan. Kalau untuk Kala sendiri di rumah, dia kelihatan jauh lebih tenang, dan ya kita gantian mantau kan, aku 7 bersaudara. Jadi ada Kaya tuh nomor 2, kebetulan yang berangkat tuh nomor 1, 2 sama nomor 7. Kan masih ada nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Udah kita tiap hari berganti-gantian aja. Ngunjungin, kasih pengertian, ajakin main, ajakin ngobrol. Udah kita bergantian aja, karena ya tugasnya saudara kan itu ya bisa saling ngasih, menguatkan hati, ngasih kasih sayang gitu. Sampai turun untuk makan nggak sih? Jadi nggak mau makan gitu sih? Kebalikan, dia malah makannya mau banyak. Jadi alhamdulillah sih. Berarti nginep juga mama di rumah Kaya? Oh enggak, karena ada mamaku kemarin yang nginep. Jadi gantian lah, ada mama, ada papa. Terus kalau aku
dampingin di sore, di malam ketemu gitu. Kalau nggak salah kayak setelah umroh ada kapan lagi selanjutnya atau bagaimana sih? Rencananya demikian, cuman kayaknya akan di reschedule sih kayaknya. Berarti akan rencana pulang kapan dengan saya? Dalam waktu dekat sih akan pulang. Gitu. Nanti ditunggu aja, nanti kalau kalau memang kayaknya sudah bisa ditemuin sama media, nanti aku akan kabarin pasti. Gitu. Karena pasti yang paling harus ditemuin kan kalau dia udah balik kan pasti kan kalanya dulu, dikuatkan hatinya, dikuatkan mentalnya, disayangi. Tapi sampai Kak Kia dan Bang Anu sampai harus merasa, gue harus pulang sekarang aja nih buat biar selesai. Sempat kayak gitu nggak sih? Iya, ini sebenarnya setahu saya ada safar selanjutnya kan, tadinya mereka ada rencana perjalanan ke Masjidil Aqsa ke Jordan. Cuman karena ada peristiwa ini, ya kemarin sempat ngobrol gitu. Ya terus aku bilang, ya rasanya sih yang urgensinya lebih di rumah ya, karena ada Kala, aku bilang gitu. Jadi kalau memang ibadah pokoknya udah selesai, udah yuk kita pulang dulu, tuh kan kamu udah pernah ke Aqsa juga, bukan yang baru pertama kali, jadi udah pulang dulu aja, temenin Kala dan anak-anak di rumah, karena kan anak-anak pasti kebingungan ya, karena tiba-tiba kenapa ya Om Faisal tangannya begitu, kenapa ya kakak Kala menyendiri gitu. Cuman ya alhamdulillah anak-anak kecil itu juga bisa mengisi kekosongan hatinya Kala sih, karena adik-adiknya ngegambar bareng. Kemarin juga waktu kan Kala lagi apa? Lagi gambar paman gitu. Oh, lagi ngewarnain ya. Jadi seneng sih, maksudnya kayak karena kemarin salah satu terapi yang dilakukan sama psikolognya adalah harus melakukan kegiatan yang Kala sukain. Dia suka main bola, dia suka gambar, dia suka warnain gitu. Tapi ini berarti nggak nunggu hobi Kala main bola, karena banyak juga jadwal Kala main bola di luar ya? Iya, enggak sih, alhamdulillah enggak. Kalanya ya cuman ada beberapa kemarin pada saat habis ke psikolog, terus pas dia disuruh istirahat dulu, ya udah dia nggak main bola gitu. Cuman so far sih kelihatannya dia bisa recover lebih cepat, karena memang psikolognya bilang waktu itu alhamdulillah mendapat lingkungan keluarga yang memang memberikan kasih sayang yang cukup gitu. Jadi selama ini Kala juga cukup kuat dan cukup ngerasa dilindungi sama lingkungan sekitar. Jadi itulah yang membuat proses Kala akhirnya bisa tidak terlalu sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Yang di tanggal 2 rencananya kan kemarin pulang, apakah akan lebih maju lebih awal atau tetap tanggal 2? Mungkin lebih awal sih. Nanti dikabarin. Oke, ya, makasih. Sama-sama teman-teman.